Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, kali ini saya tidak makan-makan, tapi kali ini saya ingin berbagi, share soal keuntungan usaha kelapa. Nah, keuntungan usaha kelapa ini sangat luar biasa kalau Bapak Ibu jalankan, ya. Apa saja? Yuk simak sebentar ya. Tapi ingat, ditonton sampai selesai dan juga bantu subscribe atau di-share juga, bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan bila bermanfaat Bapak Ibu bisa berbagi. Oke. Nah, apa aja keuntungan yang didapat? Nah, ternyata di usaha santan kelapa ini, kalau Bapak Ibu lihat atau teliti, banyak sekali keuntungan yang didapat. Misalnya gini, seandainya Bapak Ibu usaha santan kelapa, itu dari kelapanya saja sudah menguntungkan santan. Nah, kalau di sini santan itu dibanderol sekitar ada yang 20, ada yang 18.000 per kilo. Oke. Nah, dari santannya aja mungkin keuntungannya luar biasa ya. Apalagi cuman parut. Nah, kalau parut kelapa itu biasanya di sini dibanderol sekitar 5.000. Jadi satu kelapa diparut itu keuntungannya bisa 1.500 per biji. Oke. Nah, bayangkan kalau ada 10 dan 100. Oke. Nah, dari santannya sendiri juga ya, itu udah pasti untung. Kalaupun tidak habis santannya, nah, kalau tidak habis santannya itu bisa digunakan atau dibuat jadi minyak kelapa. Oke. Nah, jadi jangan dibuang. Kalau seandainya santan Bapak Ibu sudah basi atau sudah bau, itu bisa dijadikan minyak kelapa. Nah, bagaimana caranya nanti saya akan coba kasih cara memasak minyak kelapa itu. Oke. Nah, tapi saya belum bahas itu. Nah, saya bahas cuman ini ya, keuntungan dari usaha santan kelapa ini. Oke. Nah, dari santan, dari tempurungnya. Tadi yang pertama kelapanya udah pasti ya. Dari kelapanya, sekarang tempurungnya. Tempurungnya itu kalau di sini dihargai, di sini nih di Bengkalis Riau, itu dihitung per kilonya itu 600 kalau tak salah, betul ya. Sekitar segitu. Jadi 1 kilonya 600 rupiah. Nah, bayangkan kalau tempurung itu satu goni biasanya kita jual itu ada yang 8.000, ada yang 6.000, dan satu goni hitungannya ya seperti itu ya. Nah, bayangkan kalau ada 10 goni aja terkumpul, sudah berapa? Oke. Nah, kalikan aja sudah 60.000. Itu dari tempurungnya. Ada juga ampasnya. Nah, ampasnya sendiri kadang ada yang beli, kadang bisa dimanfaatkan untuk makan ayam atau ternak yang lainnya. Itu pun bisa dicampur dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya, kalau seandainya Bapak Ibu punya usaha santan kelapa dan keuntungannya itu sudah pasti. Tapi ingat lagi, saya ingatkan lagi bahwa kita harus cari tempat yang sesuai untuk bisnis santan kelapa ini. Oke. Yang orang banyak memakai santan, dan juga harus ada kelapanya. Jadi ada petani kelapa yang dekat, nggak terlalu jauh, itu juga bisa dimanfaatkan. Dan itu juga harus jadi pedoman. Kalau seandainya nggak ada kelapa, gimana jadi santan gitu kan? Dan belinya di mana gitu. Oke? Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan kalau Bapak Ibu punya usaha santan kelapa. Nah, tadi saya bilang apa aja keuntungannya kalau di usaha santan kelapa itu? Ya itu tadi.
pertama dari kelapanya sudah untung. Oke. Kalau seandainya santannya tidak habis, itu bisa dimasuk di kulkas, di freezer, dibekukan. Biasanya ada yang mau. Nah, itu biasanya bisa dijual murah sedikit. Kalau tidak mau juga sampai santannya basi, itu bisa dimanfaatkan jadi minyak kelapa. Nah, Bapak Ibu harus rajin ya. Kalau sudah basi, santannya dimasak jadi minyak. Oke? Nah, dari tempurung juga itu dihargai. Biasanya rumah makan Padang mengambil itu ya. Nah, atau dibakar sendiri. Nah, itu per kilonya saya kurang tahu. Kalau di Pekanbaru itu luar biasa, yang banyak menggunakannya buat bakar-bakar ikan, bakar ayam dan lain sebagainya. Dan itu per kilonya saya kurang tahu ya. Nanti mungkin bisa info ke teman-teman yang lain kira-kira berapa. Nah, kalau rajin bisa membuat tempurung kelapa jadi arang. Oke. Kalau nggak rajin ya dijual aja tempurungnya. Kalau di sini dihargai 600 per kilo. Oke. Nah, itu ya. Udah kebayang ya. Dari kelapa, dari tempurung, ampas kelapa juga. Itu bisa dibuat makan ternak. Kalau Bapak Ibu punya ternak juga bisa dicampur nasi dan lain sebagainya. Atau ada yang ingin beli ya silakan dijual, nambah lagi keuntungannya. Oke. Nah, itu yang saya ingin berbagi. Kalau memang pengen usaha santan kelapa ini ternyata banyak sekali untungnya dan kerugian kalau seandainya santannya tidak berjalan. Nah, ada satu lagi yang bisa Bapak Ibu akali. Mungkin bisa berjualan bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu yang menunjang untuk bisa apa namanya? Jadi kalau Bapak Ibu belanja biasanya kan pengennya lengkap tuh di situ aja. Nah, mungkin bisa menambahkan, kalau Bapak Ibu punya usaha santan kelapa, menambahkan jual bumbu-bumbu yang menunjang untuk santan kelapa gitu. Nah, itu juga menambah keuntungan. Oke? Nah, dari situ tentu orang kalau belanja mencari santan kelapa, pengennya tuh udah lengkap semua di situ dan bisa berjalan. Ya, jadi Bapak Ibu yang pengen belanja pun senang, udah nggak mau kemana-mana lagi, udah tinggal di situ aja belanja karena bahannya sudah lengkap. Oke? Nah, itu juga jadi satu bahan pertimbangan Bapak Ibu yang punya usaha santan kelapa, menjual bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk menunjang santan ini. Oke? Nah, itu aja sharing saya. Mudah-mudahan berguna dan juga bermanfaat. Kalau bermanfaat, bagikan sharing saya ini. Dan juga ingat subscribe. Oke? Sekian hari ini. Terima kasih. Ayo berjuang pada saat yang agak susah ini sekarang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan usaha dan berdoa juga diberi kelancaran usahanya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dah.